dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengangkat satu pujian tak terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Yesus. Mari sembah Dia. Katakan sekali lagi, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Shalom, selamat pagi saudara saya yang kasih dalam Tuhan Yesus. Pada saat ini saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semua. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala Sidang yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Pada saat minggu hari ini, saya ingin membagikan firman Tuhan dengan tema menjadi teladan di dalam perkataan. Kata-kata teladan di dalam kamus artinya adalah baik untuk ditiru, sesuatu yang patut untuk dicontoh di dalam perbuatan dan sifat. Mengapa teladan itu penting?
Kita semua sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita harus senantiasa menjadi teladan yang baik bagi semua orang. Teladan di dalam kehidupan kita bisa bermacam-macam. Sebagai seorang ayah, kita harus menjadi teladan yang baik untuk istri dan anak-anaknya. Adik-adik yang masih bersekolah menjadi teladan yang baik untuk teman-teman sekolahnya. Karyawan harus menjadi teladan yang baik untuk lingkungan kerjanya. Jadi, teladan adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang diambil di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Jadilah dirimu sendiri suatu teladan yang baik. Saya ulangi, jadilah dirimu sendiri sesuatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh di dalam pengajaranmu. Jadi saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi teladan yang baik. Kita harus menjadi contoh yang baik dimanapun kita berada. Baik di dalam lingkungan keluarga, baik di dalam lingkungan kerja, baik di dalam lingkungan bergereja, baik di dalam lingkungan sekitar kita tinggal. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang patut kita ladani adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah satu sosok yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-harinya. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang 23 mengatakan, Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, tidak mengancam, tetap ia menderita dia yang menghakimi dengan adil. Demikianlah Tuhan kita. Dia tidak pernah membalas sesuatu. Dia menjadi teladan yang baik. Ketika dia dicaci, ketika dia dimaki, dia tidak membalas apapun. Bahkan ketika dia diancam, dia juga tidak membalas apapun. Jadi saudara-saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita meneladani akan kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kembali pada saat ini, dari kata teladan sendiri, dari kamus berarti kata teladan menurut kamus teladan itu baik untuk ditiru, sesuatu yang patut dicontoh, ditiru di dalam perbuatan atau sifat. Kenapa teladan menjadi anak-anak Tuhan menjadi teladan itu sangat penting? Karena di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi terang, kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Baik di dalam perkataan kita, ataupun dalam kehidupan kita, dalam perbuatan kita sehari-hari. Jadi keteladanan ada dua hal di dalam hidup ini. Pertama, teladan di dalam bertingkah laku atau perbuatan. Yang kedua juga teladan tentang berkata-kata. Namun pada saat pagi hari ini saya ingin berbicara tentang teladan di dalam berkata-kata. Kenapa saya menekankan tentang keteladanan di dalam berkata-kata? Karena perkataan itu sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Di dalam firman Tuhan, di dalam Yakobus pasal 3 ayat 15 mengatakan, demikian juga lidah, walaupun sesuatu anggota yang kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Perkataan dapat mengubah segala sesuatu. Banyak sekali hal yang terjadi di dalam salah mengatakan sesuatu. Banyak hal yang hancur apabila kita salah mengucap segala sesuatu. Banyak keluarga yang berantakan ataupun terjadi kekisruhan karena perkataan. Banyak hubungan pertemanan renggang karena perkataan.
banyak sekali hubungan di dalam pekerjaan ataupun dalam bekerja karena kita salah menerapkan perkataan. Jadi saudara-saudaraku, firman Tuhan dengan jelas katakan bahwa lidah atau perkataan adalah sesuatu yang sangat penting. Seperti halnya dengan kemudi, saudara-saudaraku. Baik itu kemudi kapal ataupun kemudi mobil ataupun kemudi pesawat. Sesuatu yang sangat kecil seperti lidah, seperti perkataan. Tapi dia dapat mengubah segala sesuatu, bisa mengubah arah. Kapal yang begitu besar bisa dibelokkan. Pesawat yang begitu besar bisa dibalikkan arahnya dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara, perkataan adalah sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Dan pada saat ini hendaklah kita sebagai anak-anak Tuhan, perkataan kita mampu menjadi teladan bagi orang lain dimanapun kita berada. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada saat ini saya ingin membagikan bagaimana kita menjaga perkataan kita menurut kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini ada 5 hal paling enggak yang bisa kita pelajari bagaimana cara kita untuk dapat berkata-kata dengan baik, untuk dapat menjaga perkataan kita. Yang pertama, di dalam supaya kita dapat berkata-kata dengan baik, kita harus senantiasa meminta pertolongan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 141, Mazmur 141 ayat yang ketiga berkata, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah dalam pintu bibirku. Pada saat ini pemazmur mengatakan, memohon kepada Tuhan untuk mengawasi mulutnya dan juga untuk menjaga pintu bibirnya. Dia memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan menjaga perkataannya, supaya perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang mendatangkan berkat bagi orang lain, perkataan-perkataan yang membangun kehidupan orang lain. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan untuk Tuhan senantiasa menjaga bibir kita, menjaga perkataan kita di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Di dalam setiap doa, saya selalu memohon pada Tuhan. Mari Tuhan Allah Roh Kudus senantiasa memimpin setiap perkataan hamba, supaya apapun yang hamba-Mu katakan, apapun yang hamba-Mu lakukan, semua dalam pimpinan Tuhan, di dalam tuntunan Allah Roh Kudus. Yang kedua adalah kapan kita harus diam, kapan kita harus berbicara. Kita harus tahu kapan kita saatnya harus diam, kapan saatnya harus berbicara. Di dalam firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 39 ayat yang 1 dan 2 mengatakan, pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya aku jangan berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Jadi saudara-saudaraku, kita harus tahu kapan saatnya kita harus berbicara, kapan saatnya kita harus berdiam. Jadi tidak asal berbicara. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, marilah kita lebih bijaksana di dalam berkata-kata, di dalam melakukan suatu pembicaraan. Dan yang ketiga adalah berpikir lebih dahulu dari baru berbicara. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 mengatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Seorang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi saudara-saudara yang kasih kita,
Kita harus berpikir dulu sebelum kita menyampaikan perkataan kita. Sebelum kita menyampaikan kata-kata kita. Kita harus berpikir, apakah kata-kata saya menyinggung orang, apakah perkataan saya menyakiti atau melukai hati orang. Jadi kita harus pikir dahulu sebelum kita mengeluarkan perkataan. Dan yang selanjutnya adalah kita tidak boleh berkata-kata yang membangkitkan amarah orang. Firman Tuhan tentang hal ini diambil dari Mazmur Amsal pasal 15 ayat yang 1 dan kedua. Demikianlah Amsal pasal 15 ayat 1 dan 2. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan pedas membangkitkan amarah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Biarlah kata-kata yang keluar dari mulut kita, dimanapun kita berada, jangan sampai, sekali lagi saya katakan, jangan sampai keluar pedas yang membangkitkan amarah. Hendaklah kita berkata-kata dengan lemah lembut. Karena apa? Karena kata lemah lembut adalah meredakan kegeraman. 4 hal tersebut adalah hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjaga perkataan kita. Dan yang terakhir adalah sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh bergosip. Kita tidak boleh menjelekkan satu sama lain. Kalau orang Jawa bilang istilahnya ngerasani orang, tidak baik. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, 5 hal yang saya bagikan itu merupakan satu cara supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut kita menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang lain. Karena saya menganggap itu semua penting karena apa? Perkataan atau dikatakan di dalam Yakobus tadi, lidah, sesuatu yang sangat penting, tapi bisa menghancurkan apapun juga. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan pada saat ini sungguh-sungguh dapat memberkati kita semuanya, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan lebih bijak di dalam menyampaikan perkataan. Sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang berasal dari pimpinan Tuhan, dari tuntunan Roh Kudus yang akan senantiasa bisa membangkitkan kehidupan orang, yang bisa membuat orang menjadi bersemangat, bisa membuat orang yang patah semangat menjadi bersemangat, membuat orang yang lemah menjadi diteguhkan dan dikuatkan. Saudara-saudara, firman Tuhan tidak saya panjang dan lebarkan. Biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh memberkati kita semua. Mari kita akan sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini, pada pagi hari ini, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah firman ini senantiasa berbicara di dalam setiap hati kami masing-masing. Sehingga di dalam kita, anak-anak Tuhan, menyampaikan atau mengeluarkan perkataan harus mendapatkan pimpinan dan tuntunan daripada Tuhan. Biarlah kata-kata yang keluar dari mulut kami sebagai anak Tuhan menjadi teladan dimanapun kita berada. Di dalam lingkungan kita, di dalam keluarga kita, di dalam manapun juga, perkataan kita mendatangkan berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya senang sekali. Kita gereja kecil, jemaat yang sedikit, tetapi mempunyai satu penyampaian firman Tuhan
yang cukup lengkap. Jadi di sini kita mendapatkan satu pengajaran Alkitab yang baik. Pengajaran Alkitab bukan hanya khusus teologi loh pengertiannya, ya, dan dengan segala kata-kata Yunani, kata-kata Ibrani, atau bahasa asing lainnya itu ya. Jadi kita perhatikan saudara, dari yang kita dapatkan pagi hari ini, ada pengajaran Alkitab dari segi etika kekristenan. Jadi gereja kita tidak khusus bicara tentang hidup berkat berkelimpahan, hidup sedemikian rupa, sepertinya janji berkat yang begitu berkat lagi. Mujizat Tuhan disuruh begini atau begitu, nyata sekali. Atau pelajaran-pelajaran tentang akhir zaman terus. Ada sebagian jemaat yang belum mengerti. Memang jemaat harus diajar bukan hanya pengertian pengajaran awal saja, pengertiannya bertobat, dibaptis, dan seterusnya. Kita juga perlu dilengkapi dengan tentang perwahyuan, tentang arti-arti nubuatan yang ada di Alkitab, tetapi kita tidak khusus di situ. Ada gereja yang khusus sepertinya bicara tentang akhir zaman. Pengantin wanitanya, pengantin perempuan bagi Kristus. Memang benar, kita harus mempersiapkan diri jelang akhir zaman. Jadi saya rasakan kita cukup makmurlah katakanlah dalam pengajaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita mendapatkan pengajaran tentang etika kehidupan kekristenan. Kata teladan itu gampang sekali dan hampir semua bisa ngerti teladan. Kata yang mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk dapat menjadi teladan dari kehidupan kita. Tapi dari kebenaran-kebenaran firman Allah, contoh-contoh tadi, Pak Nugroho sudah memberikan pengertian, penjelasan bagi kita. Biar kiranya kita belajar untuk dapat menambah perbendaharaan pengertian kita di dalam firman Allah. Tuhan akan memberkati kita sehingga hidup kita lengkap. Jadi pelajaran bukan satu sisi saja, tetapi ada berbagai sisi. Ya sekali lagi, saya bersyukur, saya bergirang sekali. Gereja kita kecil, jemaat yang tidak banyak, tetapi mempunyai pengajaran firman Tuhan yang bukan satu macam saja, tetapi kita bisa lihat beberapa segi pengertian firman Allah. Dan itu perlu untuk kehidupan perjalanan kekristenan kita, apalagi untuk terus bertambah di dalam kedewasaan. Seperti Rasul Paulus katakan atau beberapa waktu yang saya sampaikan, keinginan Rasul Paulus adalah mengenal Tuhan. Nah, mengenal Tuhan ini jangan hanya pada satu sisi. Ya, kita lihat dari sisi lain, sisi depan, belakang, kiri, kanan, kita perhatikan. Sebab Tuhan itu begitu sempurnanya. Jadi tidak mungkin dia hanya memberikan satu sisi pengajaran. Kalau tidak mengerti, ketinggalan kita. Ya, puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui pemaparan firman Allah yang sudah kita sama dengar melalui penyampaian oleh hambanya Bapak Nugroho. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan Tuhan juga memberkati hambanya ini. Ditambahkan dengan hikmat, akal budi dan pengertian lainnya lagi. Sehingga di waktu-waktu yang datang kita kembali diperkaya dengan pengertian Alkitab kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati Pak Nugroho, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Oke. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan pagi siang hari ini. Kami dilengkapi kembali dengan kebenaran firman Allah dari sisi etika kekristenan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi berkat. Taruhkan di dalam hati kami, sehingga firman Allah yang berkata, biarlah apabila orang bertanya kita mempunyai perkataan yang membawa berkat. Apabila orang bertanya, kita dapat memiliki perkataan atau jawaban yang memberkati, memberikan damai sejahtera, bukan hanya pengertian-pengertian yang mungkin sejauh ini kita tidak mengerti melalui kata-kata asing. Tapi puji Tuhan, kita yang dalam kesederhanaan, Tuhan begitu rupa tetap melawat dan memberikan kesediaan berkat-berkat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, sungguh ajaib firman Allah. Sungguh besar kuasa firman Allah. Firman yang telah menciptakan langit dan bumi. Yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi hanya ada oleh karena firman yang menciptakannya itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita terima berkat dari Allah. Semoga Allah sendiri yang memberi kepada kita damai sejahtera. Menjadikan kita orang-orang yang sungguh-sungguh hidup khusus untuk Allah. Dan semoga Allah menjaga diri kita. Sehingga seluruh kehidupan kita, baik roh, jiwa, maupun tubuh kita terpelihara hingga tidak bercacat sampai pada waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Turunkanlah berkat-Mu ya Bapa kepada kami sekalian. Berkat kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa kami perlukan, kami butuhkan, kami rindukan, menyelimuti, memenuhi kehidupan kami hari-hari. Begitu juga kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan petunjuk, memberikan penghiburan, yang memberikan kekuatan, yang selalu memberikan pencerahan buat kami sekalian. Sehingga kami boleh bertambah-tambah di dalam pengenalan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Berkat Bapa, berkat kasih Tuhan Yesus, berkat di dalam kuasa Roh Kudus turun di atas kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.